Apa pendapat kalian tentang jodoh? Sebenarnya jodoh itu udah ditakdirkan apa enggak sih? Bahkan apakah jodoh kita tuh bener-bener ada? Kan ada lagu Maybe My Soulmate Died. Mungkin kalau ditanya kayak gitu, jawaban masing-masing orang variatif sih. Beda-beda ya kan? Tergantung dari pandangan dan kepercayaannya dan keberuntungannya. Ada yang percaya kalau jodoh itu tuh udah ada yang ngatur. Ada yang bilang kalau kita yang harus nyari dan nemuin jodoh kita sendiri. Bahkan ada juga nih orang yang ketemu jodohnya secara nggak sengaja atau dengan cara yang aneh dan unik. Tapi kali ini kita akan bahas tentang konsep jodoh yang terkenal banget dari mitologi Tiongkok, yang bilang kalau jodoh kita tuh sebenarnya nggak akan bisa lari kemana-mana karena udah terikat sama kita lewat sebuah benang merah. Aneh gak sih? Penasaran gak? Kok bisa jadi kayak gitu? Simak videonya. Jadi, dalam mitologi Tiongkok ada dewa yang dikenal sebagai dewa cinta, pernikahan, dan takdir. Namanya tuh dewa Yue Xia Laoren, atau sering disingkat menjadi Yue Liao. Mohon maaf sekali karena saya tidak bisa bahasa Mandarin kalau pronunciation-nya kurang tepat. Dia ini dewa yang dikatakan hidup di bulan. Ciri-ciri dewa ini tuh digambarin sebagai sosok lelaki tua yang sering muncul di bawah bulan waktu malam hari sambil bawa tali atau benang merah. Nah, tujuan dia bawa benang merah ini buat ngikat laki-laki dan perempuan yang sudah ditakdirkan sebagai jodoh. Jadi, dewa ini yang bertanggung jawab atas jodoh dan pernikahan manusia. Mungkin dari kalian ada yang ngerasa aneh nih, kok bisa sih harus diikat pakai benang merah? Kenapa nggak pakai tali warna kuning atau biru atau hijau atau pakai rantai besi aja kan biar lebih kuat nggak kemana-mana? Sebenarnya bukan tanpa alasan. Jadi dalam budaya Tiongkok sendiri, warna merah tuh dianggap sebagai warna yang melambangkan kebaikan dan kebahagiaan. Makanya warna merah sampai sekarang tuh banyak dipakai di acara pernikahan orang-orang Tiongkok. Walaupun hanya berupa benang merah yang bisa merenggang, kusut juga bisa, tapi benang ini nggak akan pernah bisa putus. Terus benang merah ini sebenarnya nggak terlihat atau invisible. Dalam mitos Cina asli, benang merah ini diikatkan pada pergelangan kaki kedua belah pihak. Sedangkan dalam budaya Jepang, diikat dari ibu jari laki-laki ke jari kelingking perempuan. Tapi di zaman modern, benang ini dipercaya diikatkan pada ujung jari kelingking. Kok gitu? Jadi filosofinya tuh bagaikan pembuluh darah merah yang terhubung dari jantung, hati, sampai ke arteri ulnaris yang ada di ujung kelingking. Pembuluh darah tipis yang mengalir dari hati ke tangan ini meluas melalui dunia secara tak terlihat buat mengakhiri perjalanannya di hati orang lainnya. Makanya benang merah tuh ditempatin di situ supaya tetap bisa saling terhubung ke hati kedua orang. Dua orang yang dihubungkan oleh benang merah adalah sepasang kekasih yang ditakdirkan, terlepas dari tempat, waktu, atau keadaan. Nah, kalau misalnya kalian nonton anime Kimi no Na wa karya Makoto Shinkai, pasti familiar banget sama benang merah ini. Karena memang konsep dan filosofi benang merah jadi referensi yang penting banget dalam ceritanya. Di dalam cerita mitologi Tiongkok sendiri ada beberapa kisah tentang benang merah takdir ini. Jadi kisah yang pertama terjadi pada masa dinasti Tang. Di situ ada seorang pemuda yang namanya Wei Gu. Suatu hari dia pergi jalan-jalan sama ajudannya dan lewat kota Songcheng. Di situ dia ngelihat seorang lelaki tua yang lagi baca buku di bawah sinar bulan, yang sebenarnya ini adalah dewa Yue Liao. Wei Gu yang ngelihat itu jadi kayak penasaran gitu. Ngapain nih malam-malam gini ada orang tua lagi baca buku sendirian? Terus dia nyamperin orang tua itu dan nanya, sebenarnya dia lagi baca apaan sih? Dan dijawab kalau dia lagi baca buku daftar jodoh. Jadi di situ udah tertulis lengkap tuh nama-nama orang yang akan berjodoh dan menikah. Orang tua ini juga bawa tas yang di dalamnya ada benang merah buat ngikat pasangan yang ada di list nama-nama tadi. Mungkin karena penasaran, makanya Wei Gu nanya, siapa jodohnya di masa depan? Lalu Dewa Yue Liao ngajak dia pergi ke pasar buat tunjukin siapa jodohnya. Di situ mereka ngelihat seorang wanita tua yang buta. Dia lagi menggendong seorang gadis kecil berusia 3 tahun di tangannya.
Dewa Yue Liao ini terus bilang ke Wei Gu kalau anak kecil itu di masa depan bakalan jadi istrinya. Tapi Wei Gu ini kelihatan kayak jijik dan gak seneng gitu sama mereka. Makanya dia merintahin ajudannya buat membunuh nenek tua sekaligus anak kecil itu, biar di masa depan nanti dia gak bakal jadi istrinya. Parah banget kan? Padahal mereka ini tuh gak salah apa-apa loh, malah dibunuh. Kemudian 14 tahun setelah kejadian itu, Wei Gu jadi orang yang sukses banget. Tapi dia gak pernah nikah karena banyak keluarga yang nolak dia. Kalaupun ada yang mau, pasti bencana selalu datang pada si perempuan yang akan dia nikahi. Jadi nasibnya tuh selalu sial waktu dia mau nikah. Tapi untungnya masih ada harapan. Seorang gubernur Xiangzhou yang bernama Wang Tai mau nikahin putrinya yang terkenal sangat cantik buat jadi istrinya. Wei Gu senang banget dong karena akan dapet istri yang cantik dari keluarga yang terkenal. Udah gitu kaya raya lagi, gila, triple banget gak tuh? Setelah itu, tepat pada malam pernikahannya, Wei Gu merhatiin wajah istrinya dan ngeliat kayak ada bekas luka gitu di dahinya. Karena penasaran, dia langsung nanya ke istrinya, "Dahi lo kenapa dah? Kok ada codet gitu?" Istrinya pun nyeritain kalau orang tuanya tuh meninggal pas dia masih kecil banget. Makanya dari kecil dia diasuh sama pengasuhnya yang buta. Tapi pada suatu hari datang orang gak dikenal yang nyerang dia dan nenek pengasuhnya itu. Untungnya dia berhasil selamat meskipun terluka parah. Mampus kau. Setelah itu Wang Tai yang ngelihat anak itu gak tega dan ngerasa kasihan sama dia. Makanya gadis ini diadopsi dari kecil sampai sekarang. Setelah dengar cerita istrinya itu, Wei Gu kaget banget. Dia sadar kalau itu ternyata ulahnya dia sendiri 14 tahun yang lalu. Dia ngerasa bersalah banget dan kemudian dengan jujur ngasih tahu kalau sebenarnya yang nyuruh orang itu buat bunuh mereka ternyata dia sendiri. Dari situ Wei Gu mohon maaf atas perbuatannya dan memohon pengampunan dari sang istri. Makanya jangan pernah meremehkan orang lain. We never know what will happen in the future. Gak hanya kisah tentang Wei Gu, tapi tentang Dewa Yue Liao dan benang merah ini juga ada beberapa yang mirip-mirip kayak kisah yang barusan aku ceritain. Jadi dikisahin kalau ada seorang anak laki-laki yang lagi jalan-jalan di suatu malam. Waktu itu dia ngeliat seorang lelaki tua yang berdiri di bawah sinar bulan. Dewa Yue Liao lah ya. Lelaki tua itu ngasih tahu ke anak itu kalau dia terikat sama calon istrinya dengan benang merah. Yue Liao nunjukin ke anak laki-laki itu gadis muda yang ditakdirin buat jadi istrinya. Tapi mungkin ya karena masih bocah ya, si kecil gak kepikiran tertarik bakalan punya istri, masih nakal-nakalnya. Terus anak itu ngambil batu dan ngelemparin gadis itu. Habis itu dia kabur deh. Nakal banget bocah. Habis itu bertahun-tahun kemudian anak laki-laki itu tumbuh jadi seorang pemuda. Terus orang tuanya ngatur sebuah pernikahan untuknya. Pada malam pernikahannya, istrinya lagi nunggu di kamar tidur mereka dengan pakai kerudung tradisional yang dipakai buat nutupin wajahnya, biasa pengantin-pengantin gitu. Nah, waktu pria ini ngangkat kerudung itu, dia seneng banget karena ngelihat istrinya salah satu wanita tercantik di desanya. Tapi dia pakai perhiasan di alisnya. Terus pria ini nanya, "Lu aneh banget kenapa pakai perhiasan di bagian alis?" Perempuan ini ngasih tahu kalau waktu dia masih kecil ada seorang anak laki-laki ngelemparin batu ke arahnya dan ninggalin bekas luka di alisnya. Jadi wanita itu ya gadis muda yang sama yang terhubung sama pria itu melalui benang merah yang ditunjukin dan ditakdirin sama Dewa Yue Liao di masa kecilnya. Sebenarnya masih banyak contoh cerita sejenis tentang benang merah ini. Gimana mereka maksa bunuh atau kabur menghindari jodohnya yang ditakdirin sama Dewa Yue Liao, tapi akhirnya tetap gagal juga dan ujung-ujungnya bersatu dalam pernikahan. Emang ya, yang namanya jodoh pasti ketemu. Jodoh pasti bertemu kayak lagu. Tapi kalau misalnya kamu belum ketemu jodohmu, mungkin jodoh kamu lagi kabur. Atau mungkin Dewa Yue Liao lupa ngaitin benang di ujung satunya. Jadi kamu selama ini tergonjal-ganjul dengan benang sendirian, ngikat ke angin. Canda guys, kasian banget dah. Intinya, pokoknya kalau jodoh itu pasti gak akan kemana-mana deh. Semua itu udah ada yang ngatur. Jadi yang sering dikepoin, dijulitin keluarga, saudara, tetangga, teman-teman nanya jodohnya di mana, kapan nikah, tinggal bilang aja. Suruh mereka lihat ujung benang merahnya di mana.
Legenda tentang benang merah ini juga bukan ada di Tiongkok aja loh, tapi ada di mitologi Yunani. Ada cerita yang berhubungan sama benang merah, walaupun agak beda nih konsepnya dengan yang ada di mitologi Tiongkok. Jadi kisah tentang benang merah ini muncul dalam cerita Theseus, yang paling terkenal banget. Jadi ceritanya tuh Theseus pergi ke Kreta buat ngalahin Minotaur, monster yang ganas dan brutal. Makhluk bentukannya setengah manusia, setengah banteng. Ini udah familiar banget, sering banget aku ceritain di video-video aku yang sebelumnya yang membahas tentang mitologi Yunani. Kemudian sesampainya Theseus di Kreta, Ariadne, putrinya Raja Minos, langsung jatuh cinta setelah ngeliat Theseus. Love at first sight. Buat ngalahin Minotaur yang ada di dalam labirin, Theseus ini minta saran sama Daedalus biar bisa ngelewatin labirin ini. Karena kan Daedalus sendiri yang bikin labirin itu. Habis itu sebelum Theseus masuk ke labirin, Ariadne juga ngasih sebuah gulungan benang merah buat Theseus supaya nggak tersesat di dalam labirin dan bisa balik lagi. Setelah Theseus berhasil membunuh Minotaur, ternyata emang benar kalau dia bisa keluar dari labirin dengan ngikutin benang merah pemberian Ariadne. Kisah benang merah di mitologi Yunani walaupun agak beda tapi juga punya kemiripan, yaitu sebagai simbol dari ikatan cinta dan harapan Ariadne yang akhirnya bisa menolong Theseus. Menurut filosofi yang lebih modern, konsep benang merah ini nggak melulu soal cinta dan jodoh, tapi lebih luas dari itu. Benang merah yang nggak terlihat ini juga berfungsi buat menghubungkan semua orang dan bahkan semua hal yang ada di alam semesta ini. Contohnya, coba kalian perhatiin setiap kali aku bahas sesuatu di video, pasti ada aja kan yang nyambung ke referensi lain atau hal-hal lain yang pasti ada hubungannya. Misalnya nih di pembahasan kali ini, benang merah nggak cuma ada di mitologi Tiongkok, tapi ada di mitologi Yunani, walaupun konsepnya agak beda. Contoh lain, waktu aku bahas tentang mitologi di film Lord of the Rings, nyambungkan ke mitologi Nordik, mitologi Yunani, bahkan nyambung juga referensinya ke Divine Comedy. Contoh lain tentang banjir besar yang melanda dunia atau yang dikenal dengan air bah, juga ternyata ada di berbagai mitologi dan kepercayaan, mulai dari agama Abrahamik, agama Hindu, mitologi Yunani, Cina, Aztec, Mesopotamia, dan banyak lagi. Walaupun punya versi yang beda-beda, tapi tetap punya kemiripan satu sama lain. Terus, apa yang nyebabin semua ini bisa saling berkaitan dan terhubung? Jawabannya karena benang merah ini. Benda ini ngebuat semua dunia saling terhubung satu sama lain. Kalian pernah kepikiran gini gak sih? Kalau secara gak sadar, setiap hal yang kita lakuin saat ini tuh bisa berdampak ke orang lain yang bahkan jauh banget gak kita kenal. Sebaliknya juga gitu. Mungkin tindakan dan cara berpikir kita juga dipengaruhi sama orang lain karena memang semua hal itu saling terikat dan terhubung sama benang merah tak terlihat ini. Makanya yang aku bilang tadi, kalau benang merah tuh gak bisa dibatasin dengan waktu, tempat, dan situasi. Jadi sebenarnya konsep benang merah ini menurut konsep yang udah berkembang sekarang tuh lebih deep dan mind-blowing kalau dipikir-pikir lagi. Jadi gak usah khawatir ya yang belum ketemu jodohnya. Jangan nyetel lagu Maybe My Soulmate Died mulu. Alright, that's all about benang merah menurut mitologi Tiongkok. Pernah denger sih aku dulu itu. Tapi kalau kata temen aku ya, enggak sih, ini cuma pemikiran orang-orang awam. Sebenarnya jodoh itu bukan ditentukan, atau mungkin memang sudah ditentukan. Misalnya Tuhan kasih beberapa pilihan jodoh buat kamu, let's say 3 atau 5. Nah, dari semua ini tergantung nih kamu yang milih lagi. Kamu maunya sama yang mana? Kamu effortnya ke yang mana? Gitu. Kalau kalian percaya nggak? Kalau jodoh itu udah ditakdirkan, udah ditentukan sama alam semesta ini? Komen ya. Dan kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, komen juga ya. As always, thank you so much for watching. Semoga kalian cepat dapat jodohnya. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Namanya tuh Dewa Yue Xia Lauren. Salah. Lauren. Jadi filosofinya tuh bagaikan pembuluh darah merah yang terhubung dari jantung. Copot. Mohon maaf.